Shalom semuanya, silakan duduk. Shalom. Saudara, pagi hari ini saya ingin menyampaikan bagi sebagian pengerja sudah pernah mendengarkan, tetapi ada satu seri yang saya ingin sampaikan mengenai apa yang harus kita lakukan. Di tahun 2016 yang masih tersisa beberapa bulan ke depan, boleh ditayangkan yang pertama, dan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun Ayin Zain. Tahun 2016 adalah tahun pembebasan seutuhnya. Saya masih memegang ini karena sampai nanti Natal, tema Natal sudah ditentukan juga oleh pusat, yaitu pembebasan seutuhnya. Jadi saya percaya beberapa bulan terakhir ini adalah satu kesempatan bagi kita untuk boleh mengalami pembebasan seutuhnya. Dari awal tahun sejak saya mulai menyampaikan, memperkatakan mengenai pembebasan seutuhnya, yang artinya adalah kita bebas dari setiap kekhawatiran, bebas dari setiap ketakutan, bebas dari setiap kebencian, iri hati, kekecewaan, bebas dari setiap keterikatan yang mungkin kita susah sekali untuk melepaskan, untuk boleh mempunyai terobosan di dalam pertumbuhan iman kita. Kita harus bebas dari ini semua. Amin. Namun dari awal tahun saya menyampaikan hal ini, saya boleh melayani beberapa tempat, tapi justru lebih banyak orang yang datang dan menyampaikan masalah-masalah yang seharusnya mereka lepas, mereka dibebaskan. Ada suami istri yang bertengkar. Ada suami yang menghadapi permasalahan di dalam keluarga yang sepertinya enggak kunjung selesai. Saya masih tetap dapat SMS-nya. Ada permasalahan di dalam usaha, di dalam pekerjaan. Saya berdoa untuk ini, dan dari setiap saya duduk sama Tuhan, Tuhan hanya mengingatkan saya adalah mengenai kerendahan hati. Jujur saya sekali lagi mencoba untuk mendalami kerendahan hati ini. Tapi setiap kali saya menyampaikan, saya bertanya lagi sama Tuhan, Tuhan, ini lagi yang harus saya sampaikan, ini lagi yang harus saya sampaikan. Hari Rabu akhir Oktober ada kul di tempat saya. Saya mendengarkan kesaksian dari teman kita sepelayanan, Pak Harinyoto. Dia memberikan kesaksian yang saya katakan sangat memberkati saya. Bagaimana dia bisa lepas dari permasalahan demi permasalahan yang ia hadapi di dalam usaha. Saya tahu masih ada kesaksian yang lebih besar lagi yang dia akan berikan pada saatnya nanti. Di tengah-tengah dia memberikan kesaksian, tiba-tiba Tuhan tuh mengingatkan saya, kamu berdoa tiap kali pembebasan seutuhnya, pembebasan seutuhnya. Kamu sudah alami. Kalau saya memberikan kesaksian mengenai pekerjaan yang saya lakukan di tempat ini, saya kebetulan ada di MNC dan saya menghadapi banyak sekali permasalahan demi permasalahan.
mereka yang membalik-balikan fakta, memfitnah mungkin dalam tanda petik, tapi di dalam 2 minggu, 3 minggu terakhir ini, Tuhan itu bisa membalikkan semua orang-orang ini. Dan Tuhan ingatkan saya, bukankah itu pembebasan seutuhnya? Ya Tuhan, terima kasih. Hari Kamis pagi saat menara doa di sini, saya diingatkan kembali. Gereja kita ini punya imam-imam musik yang ada di sini. Imam-imam musik ini dari dulu kita berdoa supaya pendoa dan imam musik ini bisa bersatu. Cawan dan kecapi itu bisa bersatu, bisa memuji menyembah Tuhan. Berdoa, ada unity. Berdoa terus, dan banyak kali kita minta supaya mereka masuk di dalam menara doa. Nanti pertengahan, atau bukan pertengahan, minggu ini akan ada KKR, ada HMC di Manado dan Bitung yang diserahkan kepada 1F dan 1A. Gembala rayon kami SMS sama saya mengatakan bahwa boleh nggak minta imam musik, karena ternyata imam musik di tempat ini adalah imam musik yang paling banyak masuk di dalam menara doa, masuk di dalam menara doa pelayan jemaat di setiap Sabtu pertama. Dan mereka boleh dibawa pergi atau diutus pergi ke Manado. GBI Kebon Sirih mempunyai wakil 8 orang yang akan pergi ke sana. Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Nah, hari Kamis tanggal 27 saya diingatkan lagi. Tuhan ingatkan saya, bukankah itu yang kau doakan? Itu adalah pembebasan seutuhnya bagi seluruh imam musik, pendoa GBI Kebon Sirih. Saya hanya mengaminkan saja. Tapi kemudian saya bertanya lagi, Tuhan, apa yang saya mesti sampaikan? Karena kami masuk di dalam doa malam hari Jumat tanggal 28. Mulai jam 9 sampai jam 12. Dan kami mengundang Ibu Brigit yang ada di tim profetik pusat GBI Gatot Subroto, di timnya Paniko. Dan kami masuk di dalam doa malam ini. Ibu Brigit menyampaikan apa yang dia dapat. Kemudian dia mewakili Paniko ada di doa bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan lain di Yerusalem di saat pergantian tahun dari 5776 menjadi 5777. Dari Ayin Vav menjadi Ayin Zayin. Nah, saat Ibu Brigit ini menyampaikan pesan Tuhan, saya juga bertanya lagi, Tuhan, apa yang mesti saya sampaikan, apa benar nih? Kerendahan hati. Boleh terus dijalankan? Tahun Pedang, saya tidak akan mengulang lagi, tadi Paniko sudah menyampaikan. Tahun Ayin Zayin ini berbicara mengenai tahun Pedang. Ada peperangan rohani yang kita akan masuk di dalamnya. Akan terjadi pedang Tuhan turun menyebabkan goncangan dan bencana. Ada musim yang ekstrim di mana kita harus lebih ekstrim lagi. Hidup intim dengan Tuhan. Terus ada tahun Sabat berbicara mengenai penjemahan yang lebih lagi, masuk di dalam hadirat Tuhan lebih sering lagi. Dan yang ketiga, tahun penuaian. Paniko tadi sudah menyampaikan tahun Ayin Zayin ini adalah tahun penuaian. Kita akan menuai jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh sangat besar.
Amin. Jadi mulai saat ini saya mengajak setiap jemaat di tempat ini juga berdoa untuk penuaian jiwa. Masuk di dalam peperangan rohani. Perkatakan saja, bagaimana caranya? Nggak tahu. Saya ditanya, Pak, masuk penuaian jiwa bagaimana? Nggak tahu saya. Masih belum mengerti. Tapi yang saya mengerti adalah kita harus berperang. Kita harus melepaskan jiwa-jiwa ini. Nanti saya akan menyampaikan apa yang dilihat sama Ibu Brigit ya. Nah, kemudian terus lagi. Nah, saat Ibu Brigit menyampaikan mengenai tahun Ayin Zain yang tadi sudah disampaikan. Kemudian beliau mengatakan begini, kalau kita masuk di dalam peperangan rohani, maka kita perlu tahu siapa musuh kita. Amin. Supaya kita perangnya efektif. Kalau kita mau perang, maka kita harus tahu dulu musuhnya. Nah, di saat beliau, Bu Brigit ini ada di Yerusalem, dia mengatakan bahwa di sana dia melihat ada yang namanya satu roh yang menguasai pemerintahan di Israel di sana. Prime ministernya juga sedang diganggu oleh roh ini. Dan dibukakan di sana, roh itu adalah roh Leviathan. Leviathan. Ini dari anak saya, kemarin saya ngomong Leviathan ini kalau main games di komputer, di smartphone itu, biasanya games ini musuhnya ada yang namanya Leviathan ini. Ini adalah berbicara mengenai roh yang mempunyai bentuk seperti seekor ular besar, seperti sea monster yang ada di laut, dan dia memang katanya adanya di air katanya. Kalau di dalam games itu selalu Leviathan adanya di air. Dan roh Leviathan atau Leviathan ini ada dicantumkan di dalam 5 ayat di Perjanjian Lama. Berikutnya, di dalam kata Ibrani, Leviathan ini, itu artinya adalah bentuk sesuatu yang besar dan powerful, yang besar dan mempunyai kekuatan yang luar biasa, bisa dalam bentuk ular, bisa dalam bentuk monster di laut, bisa dalam bentuk dragon, jadi naga. Dan di dalam Ayub dikatakan ada dalam bentuk buaya. Dan ini dikatakan akar katanya adalah berarti membengkokkan, memutar, atau arti harafiahnya lah membengkokkan diri. Jadi artinya roh ini apa yang dia lakukan? Ya dia melakukan satu, adalah memutarbalikkan fakta. Membingungkan, memporak-porandakan komunikasi satu sama lain. Dan roh ini sedang bekerja juga luar biasa di negeri kita ini. Jadi Ibu Brigit menyampaikan di Jakarta terutama dikatakan roh ini bergerak secara luar biasa, mempengaruhi banyak orang, membingungkan komunikasi, memutarbalikkan fakta. Bukankah itu yang kita sedang hadapi kemarin? Mulai saat ini kita tahu siapa musuh kita. Dan roh ini dikatakan berikutnya adalah raja dari semua orang yang angkuh dan sombong. Oleh karena itu, bagaimana sih memerangi? Berikutnya, kita lihat di Yesaya 27:1. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas Leviathan, ular yang meluncur. Atas Leviathan, ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Perhatikan pedang. Pedang ini berbicara mengenai firman Tuhan. Jadi pertama-tama adalah kita harus memperkatakan firman.
Sebelum kita bisa memperkatakan firman, kita harus baca dulu firman Tuhan. Amin. Nanti di dalam Warta Sepekan, hari Minggu ini, hari Jumat nanti, kita akan selesai pembacaan 5 ayat setiap harinya. Dan kita tidak akan berhenti, kita akan lanjutkan lagi. Jadi kalau nanti Bapak Ibu lihat di halaman yang ketiga, sisi paling kanan, itu adalah ayat-ayat 5 pasal setiap hari. Kita akan membacanya kembali. Saya katakan begini, nanti Bapak Ibu pada saat membaca pasal yang ke-22 dari Wahyu, saudara merasakan satu sukacita yang luar biasa. Selesailah satu Alkitab. Amin. Dan kita akan lanjutkan lagi. Ini kurang lebih 8 bulan. Jadi Bapak Ibu baca Alkitab. Dan yang kemudian, apalagi yang kita perlukan? Membaca Alkitab tidak cukup, berdoa saja kita tidak cukup. Berikutnya, Ibu Brigit mengatakan kerendahan hati. I-nya kurang, ada kasih dan ada unity. Saya ingin fokus pada kerendahan hati. Jadi pada saat Ibu Brigit mengatakan, kita perlu kerendahan hati untuk menghadapi orang-orang yang sombong. Saya ingin menyampaikan aplikasinya itu seperti apa mengenai kerendahan hati. Berikutnya, ini satu kata bijak dari Mother Teresa, Ibu Teresa. Kalau saudara itu rendah hati, maka tidak ada yang bisa menjamah, yang bisa mempengaruhi saudara. Apakah itu pujian, apakah itu kritikan, tidak akan mengubah saudara. Tidak akan mempengaruhi saudara. Amin. Karena saudara tahu siapa saudara. Siapa saudara? Saudara adalah anak-anak raja. Amin. Saudara bisa melakukan apa saja, segala perkara bisa aku lakukan di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi kita tahu, kalau saudara dipuji, kalau orang yang rendah hati, lihat saja pada saat dipuji seperti apa menerimanya. Pada saat dikritik seperti apa menerimanya. Berikutnya, Pengkhotbah 8 ayat 7. Selama orang masih bisa mati, saya katakan di sini, selama orang masih bisa mati, nggak ada yang bisa kita sombongkan. Apa yang kita punya saat ini di dunia, itu hanya sementara. Dan semua itu pun juga adalah kepunyaan Tuhan. Nggak ada yang bisa kita sombongkan, satu pun juga. Jadi saat kita mulai menyombongkan apa yang kita punyai, kemampuan kita, kepandaian kita, harta kita, hati-hati. Saudara mulai masuk ke dalam kesombongan. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi. Karena siapa yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi? Pendeta sekalipun tidak bisa mengatakan apa yang akan terjadi. Pak, tapi kan kita bisa pergi ke orang pinter, paranormal bisa mengetahui apa yang bakal terjadi di kemudian hari. Saya katakan kalau saudara mulai bertanya sama paranormal, saudara mulai masuk dan percaya akan apa yang terjadi, saudara dikuasai, sehingga saudara akan mengalami apa yang diperkatakan oleh paranormal. Alkitab mengatakan, Pengkhotbah mengatakan, tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, saya ingin setiap kita untuk belajar mengenai kerendahan hati. Kerendahan hati ini bukan satu tujuan. Kerendahan hati ini adalah gaya hidupnya kita
yang masing-masing orang mempunyai derajatnya berbeda-beda. Kita diproses untuk menjadi lebih baik, kerendahan hati yang lebih baik. Oleh karena itu, saya ingin mengajak dan saya mohon maaf kalau saya menyampaikan ini karena saya sendiri belum lulus dan masih banyak sekali yang masih harus saya pelajari. Dari segala hal yang saya bisa lakukan saat ini, saya hanya bisa mengatakan, ayo kita belajar bersama-sama mengenai kerendahan hati ini. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara, saat saudara mempunyai ketinggian hati, itu adalah permulaan untuk saudara masuk di dalam kehancuran. Nah, tapi dikatakan di sini kerendahan hati itu mendahului kehormatan. Kehormatan di sini artinya adalah bahasa Ibraninya kabot. Klik lagi. Kabot itu berbicara mengenai honor, kehormatan, glory. Ada kemuliaan Tuhan. Ada keagungan Tuhan. Dan ada wealth, ada kekayaan. Ini adalah bagiannya Tuhan. Kita hanya melakukan kerendahan hati dan Tuhan melakukan selebihnya. Dan berbicara mengenai kekayaan, berbicara mengenai kehormatan, berbicara mengenai kemuliaan, itu yang Tuhan akan berikan untuk kita yang mempunyai kerendahan hati. Aplikasi yang pertama atau arti yang pertama, saya ingin membawakan di sini, kerendahan hati itu kalau seseorang bisa mengendalikan dirinya untuk tidak menjelaskan bahwa orang itu adalah benar. Saya tidak perlu menjelaskan bahwa saya ini benar saat saya difitnah, saat saya dipersalahkan. Susah? Ya. Saya bisa mengatakan iya. Tapi saya mengalami ini juga. Saya difitnah, saya diperkata-katakan. Tapi saya bisa memperkatakan dua kalinya dan banyak kali saya bisa mengalami bagaimana Tuhan membalikan orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang memutar balikan fakta, kebenaran itu didamaikan dengan saya. Kalau orang ini tidak bertobat, orang ini akan yang berhadapan sendiri dengan Tuhan. Amin. Jadi ini yang pertama ya. Nah, untuk ini saya akan coba masuk di dalam 2 Raja-Raja 5. Ini ceritanya semua orang sudah tahu mengenai Naaman. Sudah disampaikan berkali-kali. Naaman adalah seorang panglima raja kerajaan Aram. Dia sangat dikasihi sama rajanya, dia sangat dihargai karena dia selalu menang di dalam peperangan. Tetapi sayangnya panglima ini sakit kusta. Tetapi melalui pembantu di rumah, pembantunya ini adalah seorang dari Samaria, seorang Yahudi dari Samaria. Ini mengatakan begini, di Samaria itu ada nabi, pergi ke sana aja. Akhirnya Naaman minta surat dari raja dan dia pergi ke Yerusalem dan dia kemudian dengan surat itu bertemu dengan Raja Israel. Di dalam suratnya itu Raja Aram meminta Raja Israel untuk bisa menyembuhkan sakit kustanya Panglima Aram. Dan Raja Israel mengatakan, siapakah aku ini? Emangnya aku ini Tuhan? Dia mengoyakkan bajunya. Dan apa yang dia lakukan ini terdengar oleh Nabi Elisa. Boleh dibukakan ayatnya yang ke-15 saja, langsung.
Nabi Elisa mengatakan, kirim Naaman ke tempatku. Begitu Naaman sampai di rumahnya, dia tidak menemukan, tidak bertemu dengan Naaman, tapi suruh bujangnya suruhannya untuk bertemu dengan Naaman dan mengatakan, suruh dia mandi di sungai Yordan 7 kali. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh, ini setelah sampai jadi sebelum ayat ini dikatakan bahwa Naaman marah besar. Dia bilang, masa kan sungai di Damsyik ini gak ada yang bagus. Di sana lebih bagus dibandingkan sama sungai Yordan. Kenapa aku mesti mandi di sungai yang kotor ini? Tetapi akhirnya bawahannya mengatakan, Tuhan, kalau Tuhan bertemu dengan Nabi Elisa, dan Nabi Elisa memperkatakan untuk melakukan hal-hal yang lebih susah sekalipun, pasti Tuhan mau melakukannya. Betul enggak? Pikir-pikir mungkin Naaman bilang, iya betul juga. Akhirnya dia menenggelamkan diri, mandi 7 kali di sungai Yordan. Dan setelah 7 kali, sembuhlah dia. Dan ayat yang ke-15 ini, dia mengatakan, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Berikutnya. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Saya kira wajar saja kalau seorang hamba Tuhan melakukan pelayanan, kemudian mendoakan orang sakit sembuh, kemudian orang sakit ini untuk ucapan terima kasih memberikan sesuatu kepada hamba Tuhan ini. Tidak ada salahnya juga untuk menerimanya. Tetapi mungkin saat itu Nabi Elisa merasakan ketidaktepatan dan dia tidak menerima. Berikutnya, akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelian kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Jadi saya tidak akan menceritakan banyak, cuman sekilas saja. Kenapa sih mesti minta tanah sebanyak muatan sepasang bagal? Karena pada saat itu belum ada perjanjian baru, di mana kita bisa berdoa di mana saja. Tapi pada saat itu, kalau berdoa selalu harus ada bau Yerusalemnya. Harus ada Yerusalemnya, menuju ke Yerusalem. Dan bagi Panglima Aram ini, Naaman ini, dia minta tanah dari Yerusalem. Sehingga nanti di sana, dia akan taruh tanah ini, saya kira dia akan berdoa di dekat tanah ini, supaya ada Yerusalemnya, supaya mengingatkan dia, tidak ada Allah lain, kecuali Allah yang ada di Yerusalem ini. Oleh karena itu dia minta tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Berikutnya, dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut, apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal ini, hanya untuk menyatakan bahwa dia tidak akan lagi menyembah Allah lain kecuali Allah yang ada di Yerusalem. Berikutnya, maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya. Berikutnya, berpikirlah Gehasi bujang Elisa ini, saya mau menggarisbawahi, sama-sama memperhatikan ini. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Kalau mungkin ya Paniko itu pergi pelayanan bersama-sama dengan saya ke satu orang yang begitu kaya, yang sakit, kemudian Paniko tumpang tangan, orang ini sembuh, orang ini memberikan sesuatu kepada Paniko, Paniko nolak. Ini ceritanya seperti itu. Saya sebagai pembantu Paniko tuh bilang, aduh kok Paniko segan amat sih nerima uang ini. Setelah pergi, saya yang akan pergi, akan minta begitu. Ini ceritanya seperti begitu.
Berikutnya, lalu Gehazi mengejar Naaman. Saya mengejar nih orang kaya ini. Dari belakang, ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Berikutnya, Gehazi ini adalah bujangnya bujangnya Elisa. Naaman sangat menghargai, menghormati Elisa. Kalau ada bujang yang datang kepada dia menghormati enggak? Pasti menghormati. Saya kalau sama-sama Pak Niko pergi, orang lain lihat. Kalau saya datang sendiri ketemu sama orang lain ini, orang itu pasti hormat sama saya. Enggak jauh-jauh lah. Saya sering kalau keluar turun begitu ya, perginya turun sama Pak Hari di lobi ini. Dan di situ banyak ini kan, banyak security di sana. Kalau mungkin pada awalnya ngelihat ini siapa orang ini. Tapi begitu saya jalan bersama-sama Pak Hari, menjelaskan sesuatu sama Pak Hari, berkali-kali saya lewat begitu bolak-balik, lama-lama ini semua security hormat sama saya. Salam Pak. Kenapa? Karena dia tahu saya dekat sama Pak Hari. Demikian juga Gehazi pasti dihormati sama Naaman. Salahnya di sini. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, Elisa nggak nyuruh Gehazi. Baru saja datang kepadaku 2 orang muda dan dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Bohong. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Kalau saya jadi Naaman, tadi bilang nggak mau terima apa-apa, kok sekarang jadi mau minta. Bukan ini, minta lagi. Mintanya setalenta perak, tetapi Naaman karena menghargai Elisa. Berikutnya 23. Silakan ambillah 2 talenta. Bukan setalenta yang diminta, 2 talenta dikasih. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Berikutnya, setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya. Gehazi menyimpan 2 talenta perak di dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Dan kemudian disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Berikutnya, baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Berikutnya, tetapi Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, memperoleh kambing, domba, lembu, sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Saudara, saya percaya Elisa tidak pergi, tetapi saya percaya Tuhan berbicara kepada Elisa. Amin. Kalau saudara difitnah, saudara dipersalahkan, saudara diam aja. Tidak perlu menjelaskan. Tapi nanti Tuhan yang akan menuntun saudara. Apa yang saudara harus lakukan, apa yang saudara harus katakan. Jangan tergesa-gesa, karena Tuhan akan menuntun. Berikutnya, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. 28? Enggak ada ya? Enggak ada 28 ayatnya ini. Kalau saya jadi Gehazi atau saya jadi Elisa, saya bilang ini bujangku ini Gehazi kurang ajar banget ya. Saya sudah bilang enggak mau terima, tapi dia pergi ke sana menerima dan minta untuk diberikan setalenta perak. Kalau saya jadi Elisa setelah itu, saya mungkin pergi berlari-lari naik kuda kali, menemui Naaman, menjelaskan kalau saya tuh nggak minta. Ini loh, pembantu saya ini loh yang kurang ajar loh. Tapi tidak dilakukan oleh Elisa.
Dan ayat ini berhenti di ayat 27, tidak ada 28, tidak ada 29 menceritakan bagaimana Elisa setelah itu. Tapi saya percaya Elisa tetap dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya sangat suka sekali membaca cerita Elisa ini. Karena Elisa dengan janda Sarfat, pernah ingat ya ceritanya, dan itu adalah cerita bagaimana Tuhan membuka ibadah di pagi hari ini. Yang tadinya kami cuma satu kali ibadah, di ibadah kedua, tapi ibadah yang pertama ini dibuka karena Tuhan memberikan ayat-ayat mengenai Elisa dengan janda Sarfat. Dan dibukalah ibadah di pagi hari ini. Saya undang pemain musik untuk ke depan. Saudara, kerendahan hati diperlukan untuk kita masuk dan mengalami pembebasan seutuhnya. Masih ada beberapa bulan sampai akhir nanti untuk kita bisa mengalami pembebasan seutuhnya. Dan Tuhan mengingatkan kita supaya kita mempunyai kerendahan hati. Kerendahan hati ini bukan di dalam pelayanan saja. Pelayanan saja bahkan banyak yang enggak rendah hati kok. Saya memperkatakan ya, orang yang membaca Alkitab, orang yang berdoa banyak, tidak cukup tanpa ada kerendahan hati. Perlu kerendahan hati di dalam membaca Alkitab supaya Tuhan membukakan rahasia demi rahasia. Kita perlu kerendahan hati saat kita berdoa supaya kita berserah sama Tuhan. Nanti di ibadah kedua, waktunya mungkin sedikit lebih panjang, saya akan minta waktu sedikit lebih panjang. Saya ingin membawa lagi satu arti dari kerendahan hati. Supaya kita bisa melihat apakah diri kita seperti itu apa enggak. Apakah kita pada saat dimarahi orang, kita balas marahin. Kerendahan hati itu kita tidak perlu menjelaskan bahwa saya ini benar, saudara ini benar. Tetapi tunggu apa kata Tuhan. Amin. Tunggu saja. Waktunya nanti Tuhan berikan. Saya percaya sekarang ini lagi berdiam diri. Tidak banyak bicara. Walaupun dia keluar mungkin sudah banyak di YouTube. Dia ditanya, diwawancara di Berita 1. Tetapi saya kira waktunya untuk berdiam. Nanti Tuhan yang akan mengatur semuanya. Dan saya percaya ini adalah salah satu aplikasi. Nanti yang kedua, saya ingin menjelaskan juga bahwa kerendahan hati itu kita berusaha sekuat tenaga. Tetapi kita harus memberikan ruang kepada Tuhan untuk menentukan apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita akan alami. Itu adalah kerendahan hati. Jangan memaksakan apa yang kita inginkan, apa yang kita inginkan untuk terjadi. Berikan ruang sedikit bagi Tuhan. Nah, kita akan masuk di dalam kerendahan hati yang kedua. Nanti di ibadah yang kedua. Satu kali lagi nanti pada saat ibadah Natal tanggal 25, saya akan menyampaikan lagi satu kali lagi untuk kita boleh masuk di dalam tahun yang berikutnya. Walaupun tahun Ayin Zain mulai dari 3 Oktober, tapi saya percaya tahun pembebasan ini masih kita bisa alami sampai akhir tahun. Tahun depan kita akan masuk di dalam peperangan rohani yang luar biasa dahsyatnya, dan kita tahu siapa lawan kita, dan kita akan menuai jiwa-jiwa. Perlu ada kerendahan hati, karena dalam melawan roh Leviathan ini kita perlu kerendahan hati. Bantu, ayo.